Lebih dari 150 juta pohon Natal buatan diproduksi di jalur pabrik raksasa, cukup untuk melilit bumi 2 kali. Namun sedikit orang menyadari bahwa untuk menyelesaikan satu pohon saja, ribuan cabang plastik harus dipotong, dibentuk, dan dirakit melalui proses yang sangat teliti. Namun, apakah setiap langkah masih dikerjakan dengan tangan atau teknologi modern diam-diam telah mengubah cara pohon-pohon ini tercipta? Mari kita telusuri perjalanan menarik di balik setiap pohon Natal buatan, tempat rekayasa teknik, keterampilan manusia, dan semangat Natal bersatu. Perjalanan pohon Natal buatan modern dimulai dari pembuatan rangka logam di ruang fabrikasi utama, dimulai dengan batang baja lurus. Batang baja ini masuk ke mesin pembengkok Figaro, tempat roll-roll berat. Masing-masing beratnya sekitar 10 hingga 20 kg. Membentuk baja menjadi lengkungan melingkar yang presisi. Setelah terbentuk, cincin baja dipindahkan ke stasiun pengelasan. Struktur yang selesai kemudian digantung untuk diberi lapisan pelindung berupa cat hitam mate yang memberi ketahanan terhadap karat sekaligus tampilan rapi. Dari kerangka sederhana inilah, bentuk dasar pohon mulai terbentuk. Divisi bahan yang umum ditemukan pada pipa air dan material bangunan menjadi dasar jarum pohon Natal buatan di pabrik. Proses dimulai ketika kantong-kantong besar berisi butiran PVC dituangkan ke dalam hopper. Pigmen hijau tahan panas dan ultraviolet ditambahkan untuk memberi warna tas daun cemara. Setelah tercampur merata, butiran dipanaskan hingga meleleh dan kemudian digiling melalui roll baja untuk membentuk lembaran PVC halus. Lembaran ini kemudian masuk ke sistem pemotong presisi, di mana pisau berputar dengan kecepatan ribuan RPM. Memotongnya menjadi pita-pita sempit, sepanjang 3-5 cm. Cikal bakal jarum pohon pita tipis ini masuk ke mesin pembelah serat. Roll bergerigi berputar berlawanan arah, mencabik PVC menjadi serat-serat halus, menyerupai jarum pohon pinus. Tekstur dan kelenturan serat sangat bergantung pada tekanan dan kecepatan roll yang dikendalikan sangat presisi. Sebagian serat pi kemudian melalui ruang pewarnaan untuk diberi efek metalik, salju atau kilau tertentu, terutama pada lini pohon dekoratif premium. Di jalur perakitan, serat PVC mengalir berdampingan dengan kawat baja tipis. Di ruang pemutir, dua poros berputar saling berlawanan, melilitkan serat PVC secara merata di sekitar inti kawat baja. Inilah proses yang mengubah plastik jadi cabang pohon yang tanpa hidup. Satu mesin pemutir besar dapat menghasilkan 100-150 cabang pajam. Bekerja siang dan malam di musim produksi puncak. Cabang tertentu kemudian melewati ruang penyemprot lateks putih untuk memberi efek salju yang natural. Cabang lain dibersihkan, dikeringkan, dan dibundel berdasarkan ukuran.
sebelum menuju ke bagian perakitan akhir. Cabang yang telah dikelompokkan dipasang ke rangka dari bagian bawah. Satu pekerja memasukkan cabang, yang lain mengunci dengan klip logam. Dan pekerja ketiga memeriksa simetri pohon. Proses ini berulang dari lapisan besar di bawah hingga lapisan kecil di atas. Saat mencapai bagian puncak, rangka baja tak lagi terlihat tertutup sepenuhnya oleh dedaunan PVC yang tebal dan rimbun. Pada tahap akhir, lampu LED dipasang sesuai pola desain. Setiap bohlam diuji satu persatu. Lampu dapat berupa cahaya hangat tradisional atau warna-warni modern. Klip kecil digunakan untuk menjaga kabel tetap pada tempatnya, agar tidak mudah terlepas. Aksesori seperti lonceng, pita dan ornamen dipasang menggunakan kawat kecil, sehingga konsisten pada ribuan pohon dengan model yang sama. Setelah semuanya terpasang, lampu dinyalakan sekali lagi untuk pemeriksaan akhir sebelum dikemas. Setiap pohon diperiksa ulang, kepadatan cabang, warna, tekstur, dan lampu yang tidak menyala. Dapat mengikuti engsel. Rangganya ditekan rapi, diikat, dan dimasukkan ke dalam kotak karton tebal. Kotak kemudian disegel. Mesin otomatis diberi label tinggi pohon, jenis daun, warna lampu, dan nomor badge. Palet dibungkus plastik industri dan diangkat ke truk atau kontainer oleh forklift untuk dikirim ke berbagai negara.